Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisa Pratiwi Putri dengan NIM A1S12308 dari kelas R1 Angkatan 23 Bimbingan Konseling. Pertama, sebelum saya memulai masuk ke materi, saya berterima kasih pada Bapak Muhammad Hamdi SPD NPD selaku dosen pengampu mata kuliah evaluasi dan diagnosis kesulitan belajar pada anak. Jadi saya akan menjelaskan isi dari trajektori lapangan saya yang saya observasikan kemarin. Jadi untuk anak, jadi yang anak alami dari wawancara ini adalah anak yang berkesulitan menghafal. Untuk profil anak itu laki-laki dan tempat tanggal lahirnya Jambi 7 November 2011 dan pola asuh orang tua itu demokratif, tingkat prestasi anak, akademik anak cukup. Untuk dugaan kesulitan belajar itu terlihat pada si anak bahwa adanya gangguan berkesulitan menghafal pada materi pelajaran, terutama saat diminta untuk menjelaskan kembali materi pembelajaran tersebut. Sang anak sering terdiam lama atau mengalihkan perhatian untuk menjawab pertanyaan tersebut. Dan untuk penanganan yang telah dilakukan, orang tuanya berupaya untuk membantu dan mendukung dengan membuat jadwal belajar yang rutin serta mengajarkan teknik menghafal seperti pengulangan materi pembelajaran serta memberikan dukungan emosional dan fasilitas yang nyaman agar sang anak fokus untuk dalam belajarnya. Dan untuk fokus tinjauannya, untuk perkembangan anak itu kepada sang anak, saudara, ibu, dan guru sekolahnya. Untuk perkembangan sang anak sehari-hari, aspek interaksi sosial dan emosional itu menjadi penting serta respon anak terhadap tantangan belajarnya. Dan untuk lingkungan rumah juga ditinjau karena mencakup kondisi fisik jadi kebiasaan belajar dan gangguan yang sering dihadapi. Untuk fokus tinjauan akademiknya dilakukan bersama orang tua atau terdekat si anak seperti saudara, orang tua, dan guru yang mengajar di sekolahnya. Dan untuk identifikasi kesulitan belajar, untuk kesulitan belajar tersebut akibat berfungsi otak atau tidak, itu tidak, tetapi lebih ke cara anak memproses dan menyimpan informasi. Dia masih membutuhkan waktu yang lama untuk memahami, mengingat sesuatu. Dan untuk apakah gangguan belajar berada pada tingkat persepsi awal, tingkat material, dan tingkat simbolisasi atau tingkat konseptual, itu anak terlihat lebih pada tingkat persepsi awal dan tingkat material karena si anak sering kesulitan menyerap informasi baru secara langsung, terutama ketika materi pelajaran belum diproses dengan baik pas di awalnya. Apakah kesulitan belajar bersifat verbal dan non-verbal? Itu verbal, menjadi kesulitan belajar yang dialami oleh sang anak tersebut karena anak lebih mudah memahami materi secara visual. Terus apakah ada gangguan pada fungsi auditori, visual, psikomotorik, atau gangguan indrawi tersebut? Sejauh saya observasi, belum terlihat adanya gangguan pada fungsi pendengaran atau penglihatan sang anak, tetapi anak tampaknya mengalami kesulitan dalam mengelola informasi secara psikomotorik. Dan untuk jenis kesulitan belajar apa yang menjadi gangguan terkuat, itu kesulitan belajar menghafal. Tingkatnya bagaimana? Untuk tingkat kesulitannya cukup penting, terutama jika sang anak diminta untuk menghafal informasi yang panjang dengan jangka waktu yang pendek. Dan apakah ada gangguan somatogen? Itu tidak ada riwayat penyakit kronis yang dialami oleh sang anak yang saya ketahui selama wawancara. Informasi belajarnya itu terfokus pada aspek kognitif saja. Nah, lalu apakah ada keterlambatan perkembangan kepribadian atau infantilism? Sejauh yang saya observasi ini tidak melihat adanya keterlambatan perkembangan kepribadian yang signifikan. Anak cukup mandiri untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. Dan terus apakah ada gangguan psikomotorik? Itu tidak ada. Secara fisik dia sehat dan mampu bergerak dengan baik. Dan apakah ada gangguan karakteropati? Itu sejauh ini anak tidak menunjukkan gangguan karakteropati yang serius, tapi sang anak ada beberapa kecenderungan yang terlihat, misalnya seperti menunda-nunda kerjaan tugas sekolahnya. Terus apakah ada kelainan dalam temperamen? Itu tidak. Itu ada. Anak memiliki temperamen yang cenderung sensitif dan mudah terpengaruh. Untuk tinjauan lingkungan anak ini untuk di masyarakat,
masuk sekolah tidak teratur, sering pindah sekolah. Anak ini sejauh ini tidak mengalami masalah seperti sering pindah sekolah atau masuk secara tidak teratur. Gurunya selalu berusaha menjaga rutinitas dan konsistensi dalam kegiatan sekolahnya. Terus yang kedua, apakah karena keterlambatan pedagogis dan moral seperti kurang pendidikan atau orang tua? Yang saya rasa kesulitan dialami oleh anak bukan karena keterlambatan pedagogis. Orang tua dan gurunya selalu berusaha memperhatikan pendidikan yang baik pada sang anak, serta mengajarkan norma-norma dan aturan yang berlaku. Terus ketiga ada apakah karena kesehatan alasan mendidik neurotis seperti pendidik yang terlalu banyak menuntut. Itu terkadang saja memang ada kecenderungan untuk lebih melindungi atau membanyakan si anak, terutama saat mengalami kesulitan. Tetapi tidak yang terlalu, dan seperti poin-poinnya saja seperti menjaga disiplin dengan cara yang mendukung. Terus apakah karena faktor instrumental sarana pelajaran yang memadai baik di sekolah dan saya rasa kesulitan anak lebih berhubungan dengan cara penyampaian materi saja dan cara anak memproses informasi, bukan karena kurangnya sarana belajar. Terus ya, langsung ke kesimpulan dan saran. Kesimpulan untuk orang tua, disarankan untuk mencoba metode belajar yang lebih interaktif, visual, seperti penggunaan gambar atau alat bantu pembelajaran lainnya untuk membantu anak memahami materi dengan cara yang lebih sesuai dengan gaya si anak tersebut. Terus untuk saran guru BK, perlu memberikan perhatian lebih terhadap kondisi emosional anak, terutama terkait dengan rasa frustasi yang muncul akibat kesulitan belajar sang anak. Untuk saran guru non BK, itu menggunakan berbagai metode pembelajaran yang dapat disesuaikan oleh sang anak dengan gaya belajar anak, seperti menggunakan gambar, video, atau alat bantu visual lainnya, atau seperti mode praktis dan berbasis pengalaman dapat membantu anak lebih mudah memahami konsep yang sulit dipahami. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kurang lebih saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.